Oke, selamat sore Pak Made. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah mau untuk ditanya-tanya. Ya, Sebelumnya sama-sama. perkenalkan dulu, nama saya Made Juliase dari program Magister Manajemen Universitas Triatma Mulia. Dalam gini ingin mengadakan penelitian terkait tentang pandemi COVID-19 dan pariwisata di Bali dalam rangka penyelesaian tugas akhir semester untuk mata kuliah analisis penelitian kualitatif Pak Made. Terima kasih sudah mau direpotkan ini. Ya, nggak apa-apa, silakan. Mungkin mohon diperkenalkan dirinya dulu Pak Made. Terima kasih. Oke, nama saya Made Yaskan. Saya kebetulan juga bekerja di bidang pariwisata, tepatnya di Jimbaran, salah satu hotel di Jimbaran. Sebagai di FB departemen, yaitu FB Kitchen. Oke, makasih Pak Made. Kita langsung aja Pak Made ya. Ya. Ini posisi Pak Made sedang di mana ini? Saya baru datang dari kerjanya di rumah. Oke, makasih Pak Made. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Menurut Pak Made, kira-kira bagaimana ya kepedulian Pak Made terhadap isu virus corona ini? Kalau secara pribadi, saya sangat concern sekali dengan isu ini. Jadi saya mengikuti mungkin dari beberapa media, baik media televisi, sosial media, dan juga yang terpenting adalah dari arahan dari tempat saya bekerja, yaitu di hotel. Karena kasus ini menyebar, masih di Wuhan, Cina itu mungkin di hotel sudah dikasih training bagaimana penyebaran virus ini, bagaimana ciri-cirinya, yang orang yang kena, gejala-gejalanya, dan juga cara penanganan, dan juga untuk menangkal apa yang harus kita lakukan untuk menangkal virus itu sendiri. Berarti di Intercon sendiri sebelum sampai Indonesia dan Bali khususnya, berarti sudah ada antisipasi dini berarti Pak Made ya? Sudah ada. Contohnya itu pemasangan kayak stiker-stiker yang berhubungan dengan COVID, dan juga diadakan training secara untuk seluruh karyawan. Oke, makasih Pak Made. Terus ke pertanyaan selanjutnya, bencana kesehatan corona ini mempengaruhi sekali kehidupan masyarakat di Bali secara umum. Menurut Pak Made gimana ini? Ya benar sekali, karena ini istilahnya melingkupi segala aspek kehidupan ini, terutama dari ekonomi. Jadi tidak ada tamu ke Bali, jadi paling yang kena dampaknya itu adalah ekonomi Bali. Jadi tidak ada perputaran ekonomi di Bali. Oke, tadi Pak Made menyebutkan tentang pariwisata. Bagaimana bencana COVID ini mempengaruhi pariwisata di Bali, Pak Made? Pariwisata di Bali semenjak awal COVID ini, terutama tamu-tamu dari luar itu mancanegara sudah mulai turun, yaitu awal bulan Maret itu sudah jauh sekali berkurang, terus apalagi sampai April, Mei, Juni itu udah sepi. Sama sekali tidak ada wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang datang ke Bali. Oke, makasih Pak Made. Ini terus bagaimana penurunan jumlah kedatangan wisatawan ke Bali yang disebarkan oleh virus ini mempengaruhi industri pariwisata di Bali seperti tadi Pak Made ya? Kira-kira persentasenya gimana Pak Made? Kalau sebelum COVID ini ya hampir hunian hotel atau tingkat kedatangan tamu dari luar negeri ataupun domestik itu hampir sekitar 80% sampai 100% lah. Sekarang turun drastis, bahkan bisa dibilang 0% sekarang. Tidak ada sama sekali Pak Made ya? Tidak ada.
kecuali memang tamu-tamu yang stay di Bali, dia mungkin sudah berdomisili di Bali atau bekerja di Bali, masih tetap dia di Bali, dan ada juga yang beberapa tamu yang tidak bisa keluar, jadi dia istilahnya long stay, karena mungkin tidak ada penerbangan keluar ya, jadi tetap dia masakan untuk long stay dia di Bali. Tapi presentasinya sangat sedikit sekali. Oke, untuk terkait dengan pemulihan nanti Pak Made, apakah wisatawan asing akan berperan penting terhadap pemulihan industri pariwisata di Bali, Pak Made? Kalau ya, gimana Ya, begininya? ya sangat penting sekali, karena itu adalah istilahnya apa? Kalau dibilang sumber uangnya ada di Bali, sumber ekonominya di Bali. Berarti sebenarnya Bali itu hampir mungkin kalau dibilang 90% tergantung dari pariwisata. Jadi kalau tidak ada pariwisata ya Itu mungkin untuk ke depan, kalau sekitar 3 bulan ke depan ini kalau memang tidak ada ya sangat mengkhawatirkan sekali ekonominya di Bali. Untuk tamu asing berapa persen Pak Made? Kebetulan kalau di Bali dan juga khususnya di tempat saya bekerja itu hampir 90% itu wisatawan mancanegara asing. Terus gini, yang domestik itu kan paling untuk sedikit. Itu kan untuk peran dari wisatawan asing Pak Made. Terus apakah wisatawan domestik bisa berperan penting juga terhadap pemulihan industri pariwisata di Bali Pak Made? Ya, itu menunjang sangat penting juga karena ada istilahnya sekarang kan digalakkan sebelum COVID ini juga digalakkan untuk menerima wisatawan domestik, terutama yang istilahnya ada di tempat saya itu untuk MICE-nya, mungkin meeting dengan perusahaan-perusahaan atau gimana bisnisnya, itu sangat menunjang sekali. Mereka mengadakan meeting atau apalah pertemuan di Bali. Kalau menurut mungkin dari bisnismen yang di Jakarta. Kalau menurut Pak Made dibandingkan dengan wisatawan asing, apakah wisatawan domestik lebih berperan atau asing yang lebih berperan Pak Made? Kalau menurut saya pribadi wisatawan asing yang sangat gini di Bali. Berarti karena kebanyakan di Bali itu kan gini, resort di pantai. Terus kalau yang domestik biasanya di daerah mana Pak Made? Kalau domestik ya paling ya city hotel ya. Oh, berarti secara umum untuk yang di daerah pariwisata, tamu asing yang berperan sekali, ya, yang domestik di city-city hotel berarti? Ya. Berarti secara umum sebenarnya untuk di Bali pemulihannya dipengaruhi sekali oleh kedua ini dari asing sama dari domestik berarti. Sangat dipengaruhi sekali. Sangat dipengaruhi sekali keduanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Made. Ini seberapa penting kunjungan wisatawan asing dan domestik terhadap ekonomi masyarakat lokal di Bali Pak Made? Terhadap ekonomi masyarakat lokal Pak Made? Sangat penting sekali. Terhadap karena itu ekonomi masyarakat lokal. Iya, karena itu kalau ada wisatawan berarti ada pemasukan dari hotel. Nah, hotel itu kan banyak sekali mitra dengan pengusaha-pengusaha ataupun ekonomi dari masyarakat Bali. Seperti hubungan dengan supplier, kalau seperti kalau di hotel itu kan dia memerlukan mungkin banyak sekali ya barang-barang ataupun bahan-bahan yang untuk konsumsi hotel, kayak mungkin sayuran ataupun buah-buahan atau yang lain. Itu sangat menunjang sekali perekonomian Bali. Dan juga wisatawan itu kan tidak dia stay saja di hotel, tidak menginap aja di hotel, tapi mereka itu mungkin dia pelesiran atau visit kemana gitu, kunjung kemana, jadi arshop di sana, tempat-tempat wisata di sana, jadi itu bisa hidup dia dari itu. Jadi sebenarnya ini sangat mencakup sekali aspek ekonomi di Bali. Oke. Terus Pak Made, menurut Bapak
siapa yang paling menderita kira-kira dari penurunan jumlah wisatawan asing maupun domestik karena pandemik COVID ini, Pak Made? Itu yang pertama adalah pelaku pariwisata sendiri, seperti pegawai hotel, pegawai restoran, dan yang lain. Dan yang kedua adalah tentunya masyarakat Bali itu sendiri, karena mereka juga tergantung dari tamu. Jadi ekonomi mereka, apa yang mereka jual itu kebanyakan sebenarnya tergantung dari pariwisata Bali. Pertanian juga sebenarnya banyak sekarang yang berhubung dengan tamu itu sendiri. Jadi secara umum masyarakat Bali itu sangat dirugikan sekali dengan tidak adanya tamu. Oke. Pada masa pandemi ini Pak Made, apa yang telah dilakukan menurut Pak Made ini dari pandangan Pak Made pemerintah Bali untuk melindungi industri pariwisata di Bali, Pak Made? Menurut Pak Made pada masa ini? Kalau menurut saya sih sudah banyak yang dilakukan ya, seperti himbauan oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat, dan juga mungkin ada istilahnya pembatasan PKM itu, pembatasan kerja masyarakat ya. Nah, ini terkait dengan ini Pak Made, terkait dengan untuk melindungi industri pariwisata Pak Made. Apakah dari pemerintah Bali sudah ada sejenis suntikan bantuan untuk subsidi untuk pekerja pariwisata yang nganggur atau dirumahkan atau gitu Pak Made? Ya, yang untuk pekerja pariwisata sendiri sih yang saya bilang ini belum di PHK, mungkin mereka diberikan keringanan untuk kredit mereka, kan mereka banyak sekali punya kredit, mungkin hampir seluruh pekerja pariwisata tuh punya kredit. Jadi mereka untuk mungkin untuk 6 bulan ke depan itu diringankan dulu cicilan mereka. Jadi itu mungkin ada kebijaksanaan dari bank, mungkin itu dari pemerintah juga yang apa namanya istilahnya memberikan stimulus atau apa istilahnya itu. Terus yang kedua juga mungkin ada yang sudah PHK mendapat ya bantuan istilahnya seperti BLT seperti itu. Tapi belum semua sih. Oke, baik Pak Made. Terus begini Pak Made, sekarang kita akan masuk ke new normal yang baru ini Pak Made. Iya. Bagaimana Pak Made mempersiapkan atau menyesuaikan diri dengan kehidupan normal yang baru ini pasca COVID nanti Pak Made? Oke, untuk itu di tempat saya kerja khususnya itu sudah di apa istilah dikasih training atau penyuluhan masalah bagaimana kita menghadapi new normal ini. Termasuk juga kalau misalnya ada wisatawan yang sudah masuk dalam situasi new normal ini, kita sudah dikasih training. Jadi kalau di hotel itu sudah ada standar misalnya seperti hygiene dan sanitasi, tapi akan ditambah seperti penggunaan masker, penggunaan kayak face shield, hand glove, juga cuci tangan yang sering, dan juga mungkin nanti cara melayani tamunya juga akan beda dengan sistem new normal. Tidak seperti yang dulu. Seperti itu. Berarti Pak Made sudah siap-siap ini untuk itu? Sudah. Mudah-mudahan cepat ini. Ya. Terus pertanyaan terakhir ini Pak Made. Apabila nanti pemerintah menyatakan sudah aman, kira-kira kemana Pak Made akan berwisata pertama kali pasca pandemik ini? Kalau rencana sih sudah aman, pilihan pertama kemana gitu Pak Made? Mana ya? Sebenarnya belum bisa menentukan sih, tapi ya paling istilahnya kalau di Bali itu kalau udah aman, kita yatra lah dulu keliling ke pura-pura gitu. Oh gitu. Berarti wisata spiritual Pak Made. Religius. Ya. Gitu. Kenapa seperti itu Pak Made? Ya paling tidak kan kita mengucapkan doa syukurlah dulu kepada Tuhan ya. Berarti ke tempat-tempat bahwa kita sudah dianugerahi untuk keamanan lah dulu.
safety dari ini, dari COVID. Oke, terima kasih ini Pak Made. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat bekerja dengan suasana yang baru, berarti normal yang baru ini Pak Made. Oke, salam sama keluarga Pak Made. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Terima kasih.